Mari pagi hari ini kita buka firman Tuhan pagi hari ini di dalam Mazmur 46, mulai ayat yang pertama. Judulnya Allah Kota Benteng Kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Bapak Ibu, saudara semua sekalian, ayat ini kita sering baca, ya. Dan biasanya kita langsung baca di ayat yang kedua. Ya, mulai ayat kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, penolong dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kita mungkin kurang memperhatikan yang pertama. Dikatakan untuk pemimpin biduan, ya, dari Bani Korah. Sudah tahu bahwa Bani Korah adalah suku dari suku Lewi yang pernah memberontak pada masa kepemimpinan Musa, ya, dan Harun. Dan diceritakan di situ satu hari, ya, anak keturunan ini, ya, itu ditelan oleh murka Allah dan dia bumi terbelah dan anak-anak ini masuk ke dalam ke dalam bumi. Sebuah gambaran yang sangat mengerikan sekali akibat sebuah sikap yang memberontak. Nah, saudara, kemudian dikatakan dengan lagu Alamat, ya. Ya, saudara perhatikan korelasi dari setiap kata Korah dan Alamat. Nah, saudara, dengan lagu Alamat, ya, nyanyian Alamat ternyata saya lihat, ya, di Google, ternyata Alamat itu adalah nyanyian seorang gadis yang nadanya itu soprano. Ya. Alamat itu adalah nada nyanyian yang bisa dinyanyikan oleh seorang wanita yang nadanya, tangga nadanya itu soprano. Kira-kira oktavnya enggak tahu berapa kali itu, 2 atau 3 kali. Enggak tahu Mbak Didin bisa apa enggak tuh. Wah, gitu, kira-kira seperti itu. Sampai kata-kata pecah, nah, kira-kira seperti itu, saudara. Alamat, ya. Seorang wanita yang menyanyi dengan nada yang sangat tinggi. Apa hubungannya dengan Korah, saudara? Korah satu bangsa yang punya jejak digital, saudara, pemberontakan terhadap Musa. Dan dikatakan keturunannya ditelan bumi oleh murkanya Allah. Tapi kemudian di kalimat yang lain dilanjutkan lagu Alamat nyanyian. Ini korelasinya apa? Di ayat 46 yang judulnya adalah Allah Kota Benteng Kita. Kadang-kadang saudara kita diberi clue-clue. Ya, kalau bukan karena Roh Kudus yang beritahu, kita mungkin akan lewati. Selama ini saya juga lewati, saudara. Ya baru tahu kemarin, ternyata punya korelasi, saudara. Korah itu dari sebuah bangsa, dari sebuah suku Lewi, keturunan Lewi yang punya sifat memberontak. Tapi hari itu setelah dia melihat cawan murka Allah yang ditimpakan kepada anak-anaknya, ya, kemudian Korah ini bertobat dan dia mulai menyembah Tuhan. Dari jiwa yang memberontak, ya, dia menyembah Tuhan. Dan dikatakan dengan Alamat nyanyian. Nyanyian Alamat itu nyanyian yang dengan nada tinggi. Bukan teriak-teriak Bapak Ibu. Ya, intinya di sini bukan teriak-teriak.
Tapi saudara, ini penyembahan yang dalam sekali. Dari hati yang memberontak, itu dari dalam dirinya, dia keluar pujian penyembahan yang kuat. Yang membuat iblis bergetar. Karena kekuatan pujian penyembahan. Membuat saudara atmosfer ilahi dan malaikat-malaikat itu bekerja. Nah saudara, saya tidak sedang mengajar bahwa kita semua kalau nyembah harus nadanya 2-3 kali lipat oktavnya. Saya juga nggak kuat saudara. Bukan di situ saudara, tapi di sini ya saudara. Ada sebuah tekanan yang tinggi saudara. Ada sebuah gelora gejolak yang tinggi saudara. Ya, saudara kadang-kadang kalau kita nyembah, kalau nggak dengan segenap hati saudara, itu rasanya gak ketemu sama Tuhan. Tadi pagi kita nyembah saudara. Ya awalnya saya mulai dengan nada dasar rendah saudara. Rasanya kok depannya kayak tembok ya saudara ya. Terus mau ngapa kita nih nyembah kayak gini. Flat-flat nih Tuhan gak main di permukaan saudara. Tuhan gak berada di balik tembok. Tapi face to face dengan dia. Kita mesti mendobrak semua pintu-pintu pujian penyembahan kita yang menghalangi, gerbang-gerbang yang menghalangi, tembok-tembok yang menghalangi. Itu mesti didobrak. Dan ketika saya mulai nyembah dengan kuat, mulai dengan segenap hati, Tuhan, aku ini butuh Tuhan, Engkau Tuhan. Di situ saudara, saya merasakan aliran hadirat yang berbeda. Nah saudara, kira-kira seperti itu. Ya pujian, gak peduli track recordmu, ya banyak saudara, banyak pemberontakan, banyak amarah ya hari-hari ini saudara, ya ketidakpastian segala macam itu membuat kita susah untuk mencari Tuhan. Kadang-kadang kita ada kebenaran diri sendiri yang membuat kita susah ketemu dengan Tuhan kita. Tapi percayalah bahwa nyanyian alamat, pujian penyembahan yang meninggikan Tuhan, itu akan mendatangkan keajaiban di tengah-tengah kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan dalam menolong, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Saudara, hidup kita karena sebuah perjanjian. Ya. Kita hidup bukan kebetulan. Kita hidup bukan karena rencana manusia. Kita hidup dilahirkan bukan karena rencana bapak ibu, bukan. Bukan rencana ayah ibu kita, bukan. Tapi karena rencana Tuhan. Karena perjanjian firman. Apalagi saya percaya semua bapak ibu yang berada di tempat ini maupun yang mengikuti streaming. Hidup kita karena sebuah perjanjian. Sebuah covenant. Meterai darah anak domba Allah. Dia membuat kita dilayakkan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Allah itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Itulah perjanjian kita saudara. Perlindungan dan kekuatan. Hidup di dalam Tuhan ada perlindungan dan kekuatan. Judulnya adalah Allah kota benteng kita. Itulah perjanjian, itulah covenant-nya saudara. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi itu berubah. Saudara, ini susah juga dimengerti. Kenapa saudara? Baru beberapa hari cuaca ekstrim kita ada ketir-ketir, betul enggak saudara? Mana atap bocor semua. Ya itu saudara, gendeng bertebaran, ya saya berdoa nggak ada di tempat ini yang mengalami, tapi saya mengalami saudara. Karpetnya basah semua saudara, harus digotong keluar, mana berat lagi. Saudara, ini cuaca yang ekstrim memporak-porandakan situasi rumah kita hari-hari ini. Nah saudara, tapi dikatakan kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Inilah jaminan saudara. Sebuah perjanjian itu kalau ditaati, kalau sebuah perjanjian dilakukan dalam ketaatan saudara, akan menghasilkan jaminan. Jaminan buat kedua belah pihak saudara. Karena sudah terikat dalam sebuah perjanjian. Ya, kalau sudah pernah mengikat sebuah perjanjian kerjasama atau apapun, ada legal standing yang jelas saudara. Di situ keluar hak jaminan buat semua orang yang terlibat di dalam perjanjian itu. Ini jaminannya bukan dari manusia, ini jaminannya dari Tuhan. Kita tidak akan takut
takut. Tidak ada yang bisa menggoncangkan kita meskipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ini sebuah gambaran yang sangat ekstrim, tapi di situ kita dikatakan saudara, ada sebuah atmosfer ilahi yang membuat kita gak ketakutan. Ini jaminan dari Tuhan saudara, jaminan yang luar biasa, yang susah diterima oleh akal pikiran kita. Bagaimana mungkin sudah kita lihat lampu gantung goyang saja sudah, ting 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 gitu, ini apa bannernya jatuh klodak, gitu, kursi mulai jatuh, kita udah panik, kita masih keluar saudara, betul enggak? Enggak mungkin kita harus, gitu, enggak mungkin sudah, pasti kita lari, menyelamatkan diri. Susah korelasinya kalau jaminan yang mutlak dari tempat maha tinggi itu turun untuk melindungi Bapak Ibu dan saya. Tapi itulah kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang saudara kontradiksi dengan apa yang kita pikirkan. Nah seperti apa saudara? Jaminan dari Tuhan. Nanti kita kembali lagi ke Mazmur 46. Tapi kita sekarang mau lihat 2 Samuel 7 ayat 15 dan 16. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Ini daripada Daud. Ya saudara. Seperti yang kuhilangkan daripada Saul. Berarti saudara, kasih setia itu bisa hilang saudara. Kalau kau tidak berjalan mengikuti hatinya Tuhan. Kalau kita berjalan mengikuti keinginan kita sendiri, kasih setia bisa hilang saudara. Ya ini menurut firman Tuhan. Yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Ayat 16, ini sudah, ini jaminan sudah. Ini jaminan. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini sudah jaminan Tuhan. Permanen dan aman saudara. Ya, tidak ada kasula-kasula yang melemahkan. Tetapi nanti jika dikelak di kemudian hari ada hal-hal yang nggak ada saudara. Nggak ada. Sampai titik selesai tetap kokoh. Ini namanya jaminan saudara. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Amin saudara. Saudara yuk kita katakan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Kerajaan Tuhan kokoh selama-lamanya. Kerajaan Tuhan tidak tergoyahkan. Hidupku dan keluargaku tidak akan tergoyahkan selama-lamanya. Amin saudara, ini janji Tuhan. Nah saudara, percaya nggak saudara, nggak ada di muka bumi ini yang namanya kerajaan itu kokoh selama-lamanya, itu nggak ada saudara. Ya. Misalnya kita lihat kerajaan di Inggris. Ya. Sampai hari ini memang Queen Elizabeth masih memerintah saudara. Masih kaya raya saudara. Stok emasnya juga banyak. Tentaranya juga banyak. Tapi saudara kalau lihat kehidupan di dalamnya, rumah tangganya, bagaimana anaknya, bagaimana menantunya saudara. Princess Diana kita bisa tahu, kita bisa mengerti, kita pernah mengetahui bagaimana kisahnya saudara. Ini keluarga kerajaan ini gonjang-ganjing banget saudara, gak ada ketenangan. Rasanya lebih bahagia orang yang gak punya duit daripada orang yang punya kerajaan. Kalau isinya cuma seperti ini, ya toh saudara, mana mantunya isunya dibunuh dan sebagainya. Ya toh saudara, Mother Queen hari ini masih memerintah, meskipun sebenarnya saudara pemerintahannya kerajaan Inggris itu hanya sebagai apa simbol saja saudara. Ya, yang mengatur semuanya itu ada yang ngatur, Perdana Menterinya saudara. Mana Pangeran Charles sampai hari ini sudah terlalu tua untuk menjadi raja saudara. Ini kan gak karu-karuan gitu loh saudara. Ya, gak ada yang namanya kekokohan itu gak ada saudara. Kemudian Raja Thailand ketika Raja Bhumipol dia disanjung oleh rakyatnya karena dia begitu sangat setia, dia melayani rakyatnya yang baik, hatinya hanya untuk rakyat dan hanya untuk rakyat. Sampai meninggal ya sudah jutaan rakyat itu menangisi akan beliau ini. Tapi begitu ganti dengan anaknya, saya lupa namanya, ketika masa pandemi datang dia lari dengan selir-selirnya ke Jerman saudara. Ya, jadi dihujat oleh rakyatnya di Thailand
sampai satu kali pemerintahan Jerman itu mengusir ya rajanya ini keluar dari Jerman. Ini raja seperti apa saudara? Kalau rajanya saja saudara melarikan diri, mana kekuatan kekokohan daripada kerajaan ini? Gak kokoh saudara. Ya belum pemimpin kita Presiden Soeharto 32 tahun memerintah. Tapi tahun ke-32 dia harus lengser saudara. Dan hari ini juga anak-anaknya mau mencoba menduduki gak bisa. Ya semua sementara saudara. Juga raja-raja di Mataram. Ini juga ngeri saudara. Kalau kita pelajari semua raja-raja Mataram maupun raja-raja yang lain di luar Jawa. Itu selalu saudara pendahulunya itu dibunuh oleh calon penggantinya. Kalau enggak calon penggantinya enggak akan pernah bisa naik. Jadi misalnya raja yang pertama diganti oleh kedua itu yang pertama dibunuh dulu sama yang kedua saudara. Paling usianya ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, baru ada yang beberapa bulan udah mati duluan saudara. Enggak ada yang kokoh saudara. Hanya kerajaan Tuhan Yesus Kristus yang kokoh untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Ngerti ya Bapak Ibu ya bahwa betapa saudara yang namanya jaminan itu melebihi dari segala-galanya. Nah saudara, terus jaminannya berupa apa saja saudara? Ya, saya akan bacakan beberapa ayat yang ini sebenarnya sangat menguatkan kita sekali di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-17. Orang-orang yang membangun engkau segera datang bersegera, tapi orang-orang yang memberontak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Ini jaminan saudara. Ya, loh saudara tadi malam saya itu baru mikir, oh ya ini ayat ini luar biasa. Ini baru tadi malam saudara. Baru saya coba catat begitu, tiba-tiba saudara, istri saya bilang, oh ternyata beberapa hari ini di kantor tuh ada hal yang kita tidak inginkan. Ada pemberontakan, ada hal yang merugikan perusahaan, ada beberapa orang yang melakukan perkataan-perkataan yang memanaskan hati saudara. Saya baru tahu saudara. Saya belum tahu, firman-nya udah keluar dulu. Saudara ngerti gak? Kecelakaannya saudara, ancamannya belum sampai ke saya. Proteksinya udah keluar dulu saudara. Loh saya belum ngerti loh saudara. Waktu saya tulis firman ini, saya belum ngerti. Sedang sesuatu terjadi dalam pekerjaan saya. Itulah ajaibnya Tuhan saudara. Jaminan Tuhan turun meskipun Bapak Ibu belum mengerti. Sebetulnya apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi firman itu yang menguatkan. Firman itu yang menjamin kita. Yang membuat kita kalau misalnya kita ngerti pun. Kita percaya Tuhan sudah ambil alih semuanya. Kemudian di 1 Korintus 10 ayat 13. Dikatakan. Ya ini kita tahu semua pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Ya, ingat saudara, nggak ada pencobaan-pencobaan yang luar biasa, nggak ada. Ya itu firman yang tulis saudara. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya sebab Allah setia. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saya percaya saudara, pada waktu kami tahu ada sesuatu yang gak benar sedang terjadi di tempat pekerjaan saya. Tapi saya sudah dapat firman-nya saudara. Saya itu sudah 50% saudara. Di hati saya sudah tenang saudara. Meskipun saya besok saya akan selesaikan ya secara fisik. Tapi di roh kita sudah menang dulu saudara. Di roh kita sudah ada perjanjian dulu yang menjamin kita. Jangan kita manusianya menghadapi dulu saudara. Ya itu namanya konyol saudara. Itu namanya kita mengandalkan kekuatan manusia. Justru disitulah kekuatan firman. Yang akan menjadi sebuah jaminan. Yang membuat kita menjadi sebuah kerajaan yang tidak akan tergoyahkan. Menjadi sebuah kerajaan yang tidak akan tergoncangkan. Apapun yang kita akan alami. Saudara saya ingat. Ya satu kali hambanya Pak Yusak Cipto pernah bilang gini. Udahlah relax aja, ngadepi apa-apa. Gak usah takut, gak usah dipikiri. Paling-paling mati, sama gitu saudara. Ya toh, kalau mati juga masuk surga. Saudara kalau saudara orang sudah punya prinsip gini saudara, rasanya gak ada yang
nggak ada yang ditakuti saudara. Firman-Nya juga bilang pencobaannya juga biasa kok. Kalau toh kamu alami, nanti kamu juga bisa menyelesaikan. Sebab ada penyertaan yang dari Tuhan. Jadi saudara, apapun selama kota benteng kita adalah Tuhan. Selama perlindungan kita adalah Tuhan. Selama kita punya kesempatan untuk menaikkan pujian penyembahan kita. Pengagungan firman saudara. Yang menjadi dasar kekuatan buat setiap kita. Bukan lagi manusia saudara. Saudara, rasanya gak ada masalah yang bisa menakutkan kita meskipun bumi berubah. Meskipun gunung-gunung itu bergejolak di dalam laut. Seperti kata firman, ingat saudara, jangan pernah ketakutan. Kemudian saudara, Yesaya 54 ayat ke-17. Saya berdoa ini menjadi ayat-ayat yang menguatkan kita semuanya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Ini ajaib banget saudara. Kadang-kadang senjata itu ada yang kelihatan. Tapi zaman hari-hari ini senjatanya gak kelihatan saudara. Yang membuat bisa juga senjata kuasa gelap juga bisa. Tapi sekarang yang paling mempengaruhi itu pikiran kita saudara. Melalui media massa saudara. Ancaman-ancaman, intimidasi. Oh itu menggetarkan jiwa juga kita saudara. Ya. Tapi setiap senjata dikatakan yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Ini firman saudara. Ini jaminan Tuhan. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Ini aja enggak. Apapun kasusnya, saudara, seberapapun legal standing kita, pokoknya semua yang menyerang kita di pengadilan pasti dibuktikan salah. Ini firman saudara. Dan hidup saya berpegang ini saudara. Jadi saya pernah digugat 3 kali pengadilan perdata saudara. Ya Tuhan melindungi saya terus. Ya saya santai banget saudara, semakin lama semakin digugat, semakin lebih tinggi lagi pengadilan tinggi. Dan saya semakin tenang saudara. Karena justru ada konfirmasi dari Tuhan, ada penetapan, ada yang membuat saya semakin percaya bahwa justru ini membuat kita terlebih daripada pemenang. Inilah yang menjadi bagian hamba Tuhan. Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, pernah saya saudara ya, ada seorang yang akan membeli tanah saya, menawar dengan sangat mepet sekali dengan harga tawaran. Ya, jadi ini harus hati-hati karena ini modus. Ya, akhirnya saya lepas, harganya kita sepakat dan dia berkata, oke Pak, sore ini saya transfer. Ya, oke, saya tunggu sampai sore sampai malam, saya cek nggak ada yang masuk. Ya, besok pagi, Pak saya sudah transfer, saya cek lagi di ATM, nggak masuk. Ya. Oh sudah Pak, saya sudah masuk. Sampai pokoknya beberapa kali, saya bilang enggak ada yang masuk. Pak, kita hubungan Pak ini dengan teleconference dengan pihak bank tertentu ya. Kemudian dengan nada-nada lagu dari itu ya, dari bank itu ya, kita tahu itu ini lagu yang biasa untuk reklame bank itu. Jadi oh ya ini bertiga, oh ini Pak, ini kita maaf, ini kita sedang ada ini sedang sistemnya kita sedang down, jadi ini kita dari pusat dan sebagainya, tolong Bapak masukin kodenya 0 sekian. Ya, singkat cerita saudara. Oh ya, tapi terusnya di situ, loh kok seluruh jumlah rekening transfer ke nama orang ini. Padahal saya nggak ketik nama orang itu. Itu nama orang itu bisa keluar saudara. Loh saya bilang, loh ini kok transfer semua ke sini. Oh Pak, itu cuma kode saja Pak. Hanya formalitas, Bapak tinggal ketik ya saja. Saudara, itu nasib kita benar-benar diambang saudara. Ya ini modus penipuan yang pakai tenung saudara. Ya kalau kita, karena dia juga cepet-cepet, ya kita rasanya pengen ya gitu loh saudara. Dan saya bisa kerasa. Ya, saya katakan, Bapak mau menipu ya? Saya bilang gitu. Dia diam.
Kalau menipu Bapak ke sini, saya tunggu di ATM jalan ini. Klik, dia ditutup. Saya ingat, setiap senjata yang ditembakkan dengan engkau tidak akan berhasil. Hari itu tenungnya tidak berhasil. Sebab kita punya Tuhan yang jauh lebih besar. Amin Bapak Ibu. Seorang pun tidak bertahan menghadapi engkau. Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau. Ini ajaib banget. Seumur hidupmu gak akan ada orang segarang apapun, orang segala apapun, orang sepandai apapun, orang kekuatan sepowerful apapun, saudara. Kalau menurut ayat ini, gak akan bisa bertahan menghadapi kita. Ya mungkin kita ini banyak kelemahan, mungkin kita gak ngerti apa yang kita harus ngomongkan, saudara. Kita tidak mengerti banyak hukum dan sebagainya. Tapi dikatakan gak akan ada seorang pun yang bisa tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, ya kita tahu ini memang firman buat Musa dan Yosua. Tapi kalau sudah percaya dan punya iman, ini berlaku buat Bapak Ibu dan saya. Itu akan terjadi karena hidup kita karena iman. Amin Bapak Ibu. Kata mengimani ini, ya ini oke, ini jadi hidupku nih, ini jadi senjata nih. Kadang-kadang kita takut, waduh kalau nanti ditipu bagaimana? Kalau aku ditekan bagaimana? Saudara baca firman ini. Seorang pun tidak ada yang bertahan menghadapi engkau. Nah Bapak Ibu, mari kita kembali ke Mazmur 46. Ayat yang keempat. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Bapak Ibu, kita percaya bahwa kita adalah bait kudusnya Tuhan. Ya, kediaman yang maha tinggi. Jadi jangan main-main Bapak Ibu dengan hidupmu. Jangan memasuki hal-hal yang kotor di pikiranmu. Untuk mikir yang enggak ngapain. Yang belum tentu itu terjadi. Kita khawatirkan, saudara, dari Senin sampai Sabtu, minggunya minta ampun, saudara. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Kita ini kediaman Allah yang maha tinggi, saudara. Dia enggak nongkrong di hotel, dia enggak nongkrong di pohon, saudara. Dia nongkrongnya di kita. Kalau kau rajin menyembah Tuhan, kau rajin baca firman, bersekutu, mencintai Tuhan, engkaulah kediaman yang maha tinggi. Disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Bapak Ibu, kita tahu ada the river of joy yang terus mengalir dalam hidup kita. Jangan sampai kita ketemu sama orang stres, kita jadi stres. Ketemu orang pemarah, kita jadi pemarah. Ketemu orang bingung, kita juga jadi bingung. Ada aliran sungai sukacita, saudara. Kita ngomong, saudara. Ya orang tiba-tiba ada, wah aku ada shalom ya. Wah aku tiba-tiba semangat sekarang. Kita lagi doa, saudara, kita lagi baca firman. Tiba-tiba tetangga sembuh, saudara. Kankernya sembuh, saudara. Stroke-nya mulai jalan. Padahal kita nggak doain, saudara. Sebab ada aliran the river of joy. Ada healing, ada restoration, pemulihan, kesembuhan. Ada pertobatan. Tiba-tiba breakthrough terjadi. Jangan ngomong-ngomong, saudara, ngomong-ngomong. Biasa ngomongnya. Ada aliran sukacita sudah dalam hidup kita. River of joy. Biarkan itu mengalir. Memulihkan, menyembuhkan siapapun yang bertemu dengan kita. Satu kampung kalau ada kita, saudara. Kita nyembah pagi-pagi di dalam rumah. Di kantor, di kamar kita. Urapan itu mengalir di seluruh kampung, saudara. Tiba-tiba satu kampung dijamah Tuhan. Satu kampung mengalami kasihnya Tuhan. Tiba-tiba kampung ini yang tadinya suka marah, suka berantem, saudara. Tiba-tiba ada damai sejahtera. Tiba-tiba ibu di depan itu seberang rumah tiba-tiba sembuh, padahal itu sakit. Gak ada yang doain, gak ada. Karena dilanda oleh the river of joy
yang keluar dari hidup saudara dan saya. Allah itu, ayat 5, ayat Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. God at your service, Allah akan menolongnya menjelang pagi. God at your service itu di dalam the message katakan, God at your service from the crack of dawn. Dari sebelum matahari terbit, Tuhan itu menolong. Bapak Ibu, berapa hari yang lalu ya kami itu ada sebuah masalah ya, yang harus kita selesaikan, tapi hari itu ada banyak hambatan karena barangnya nggak datang-datang saudara, sehingga kita macet pembayarannya. Ya, dan kita malam itu kita doa karena besok itu harus selesai semuanya saudara. Dan sudah apa yang tahu terjadi, tiba-tiba pagi-pagi buta saudara, sebelum ayam jantan berkokok, itu truk tronton sudah nongkrong di kantor saya saudara. Sebab Tuhan akan menolong saudara dan saya menjelang pagi. Amin saudara. Ada river of joy ya yang akan menolong dan menenggelamkan kita semuanya. Apapun masalah kita saudara, nggak ada kekeringan yang bisa membuat kita ya hidupnya menjadi menderita. Tapi ada sukacita yang ajaib. Nah saudara, yang terakhir saudara, Allah semesta alam, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara, kota benteng itu bahasa Inggris adalah fortress city. Fortress city. Ya. Fortress adalah benteng, ya city adalah kota. Saya lihat di Google yang namanya fortress city itu ada ternyata saudara. Itu manifestasi tampilannya, itu satu pulau kecil di tengah-tengah laut, dikelilingi benteng semua saudara. Bentengnya tinggi, tebal. Dan orangnya, penduduknya tuh tinggal di dalamnya saudara. Saya juga mikirnya kalau zaman perang, itu caranya nyerang terus gimana saudara. Ya, kalau menyerang mesti berenang dulu, ya toh, belum nanti kalau dimakan hiu dan sebagainya. Ini susah saudara. Untuk yang namanya musuh itu menaklukkan itu susah saudara. Mau masuk saja susah. Ya, karena begitu tinggi, begitu besar, bagaimana mungkin kita bisa mengukur. Zaman dulu belum ada artillery, tank, dan sebagainya, rudal belum ada saudara. Ya. Tapi itu gambaran saudara, kota benteng, the fortress city. Ya. Nah saudara, bangsa Israel hidup karena sebuah perjanjian dengan Tuhan. Dia meskipun tidak mempercayai Yesus sebagai juru selamat, tapi perlindungannya sampai hari ini. Gak ada satu bangsa lain pun yang bisa mengalahkan bangsa Israel. Kenapa saudara? Karena mereka punya kota benteng yang kuat. Saya akan menunjukkan sebuah gambar. Bisa tolong ditampilkan? Ya. Saudara. Dia di sense pertama kali ditangkap oleh radar unit. Nah, dia langsung tahu ya. Terus mengirimkan ke Battle Management Control Unit. Bukan besok paginya saudara, udah telat, udah hancur saudara. Itu di detik yang sama saudara, di detik yang sama dia langsung kirim ke Battle Management Control Unit. Supaya dia memerintahkan ke mesin yang berikutnya yang bernama Missile Firing Unit. Untuk menembakkan tepat kesasaran ke titik-titik penyerangan dari rudal musuh. Ya itu kalau lihat, das di udara. Karena begitu ketat, frekuensinya sangat sering sekali saudara. Jadi kalau nyerang itu bukan duar gitu saudara. Terus nanti selang 1 jam lagi, enggak gitu saudara. Itu sepersekian detik. Ya itu misalnya diserang musuh itu gitu. Ya, caranya mau nangkis itu gimana saudara. Kalau enggak pakai alat yang canggih ini saudara, setiap sepersekian detik dia tetap ditembak di udara. Sehingga begitu rapatnya perlindungan ini, seperti membentuk sebuah kubah. Coba lihat, agak jauh dikit. Itu seperti kubah. Ya, dan disebut the Iron Dome. Sebuah kubah besi yang senjata musuh secanggih apapun gak akan bisa mengenai bangsa Israel.
Saudara, waktu saya baca ini, tiba-tiba Roh Kudus berbicara. Seperti itu aku melindungi engkau. Kalau engkau tinggal di dalam sebuah jemaat. Makanya saudara, kotanya itu cuman areanya yang tidak bisa dibom itu cuman area yang lingkaran itu saudara. Kalau di luar itu saudara, Iron Dome gak bertanggung jawab saudara. Coveringnya cuman ada di dalam kubah. Di luar kubah saudara, ya tanggung sendiri saudara, tanggung oleh penumpang saudara. Ya, kalau saudara nyelonong keluar situ, ya itu tanggung penumpang saudara. Tapi saudara stay safe di dalam kubah besi, ya di dalam covering yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita, di mana Bapak Ibu dan saya berjemaat. Di situ ada kubah yang melindungi kita. Masalah apapun saudara, nggak usah takut, sebab ada unit-unit daripada malaikat-malaikat Tuhan yang sudah melindungi kita. Makanya saudara, nggak heran, saya belum tahu masalahnya saudara. Belum tahu nih masalahnya. Itu ternyata masalahnya sudah 2-3 hari yang lalu. Saya nggak diberitahu saudara. Tadi malam saya baru dapat firman. Baru diberitahu saudara. Kubah besinya udah jalan dulu saudara. Mau nembak saya saudara nggak bisa saudara. Ya karena ada Iron Dome Shield. Perisai kubah besi yang melindungi kita dari serangan apapun musuh-musuh kita akan lancarkan kepada kita, tetap dalam proteksi yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan, ini Israel dapat perlindungan seperti ini. Dia menyangkal Yesus loh. Toh, dia punya perjanjian yang ajaib. Kita adalah, Bapak Ibu dan saya adalah Israel rohani yang menjalin hubungan cinta dengan Tuhan kita. Amin. Masa kita nggak dilindungi sih? Menurut saya lebih dari Iron Dome Bapak Ibu. Lebih dari Iron Dome. Gak tahu Angel Dome apa saya gak tahu saudara. Ya tahu Iron Dome mahal ini. Berapa juta US dollar per unit itu. Berapa juta US dollar saudara. Ya enggak saudara. Dia cuma butuh disembah aja. Dia dikasih, dia dicintai. Kita melakukan dalam ketaatan tepat seperti yang dia mau. Itu perlindungan udah turun sendiri, sudah malaikat-malaikat udah dikirim untuk melindungi Bapak Ibu dan saya. Nah yang terakhir, ini yang paling terakhir sekarang saudara. Di Ibrani 7 ayat 22. Jadi tadi perjanjian lama terus. Tapi Yesus datang untuk menyempurnakan semuanya. Dikatakan demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat lagi saudara. Yesus sendiri juga turun tangan saudara. Dan di Amplified dikatakan supaya sesuai dengan sumpah yang lebih kuat dan berkuasa lagi. Ya, Yesus menjadi jaminan yang lebih baik lagi. Bapak Ibu, jadi Yesus sendiri seperti tadi Pak Yus katakan, Yesus itu bersumpah dalam hal ini. Dia menjamin Bapak Ibu dan saya. Apapun tidak bisa melukai kita semuanya. Sebab Bapak Ibu dan saya adalah sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Udah selesai Bapak Ibu, khotbahnya udah selesai nih. Jangan bengong. Ayo sekali lagi kita mau katakan, dalam nama Tuhan Yesus, hidupku dilindungi Tuhan. Allahku adalah kota bentengku. Hidupku ada perjanjian dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku adalah sebuah kerajaan yang tidak bisa digoncangkan. Apapun tidak bisa menggoncangkan aku dan keluargaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, jaminan Tuhan sedang turun atas hidupku, atas keluargaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit tidak bisa menyerang, kemiskinan tidak bisa menyerang. Sebab aku punya the Iron Dome yang kuat, yang tebal, yang berlapis-lapis. Bahkan ribuan malaikat sebetulnya setiap hari dikirim untuk melindungi aku dan keluargaku. Di mana aku berada, di situ perlindungan Tuhan turun. Di mana aku berada, di situ Iron Dome sedang melindungi aku, sehingga tidak ada yang bisa melukai aku. Di dalam nama Tuhan Yesus.